Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan selamat siang Dewan Juri. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Saya berasal dari SDN 09 Sungai Jernih. Hari ini saya akan bercerita dengan judul Siangan Putih. Sebentar lagi kita istirahat. Sebentar lagi ya. Kita sakit baru ya. Pesisir utara Pantai Tiku, Sumatera Barat. Hiduplah seorang kerabat kapal yang bernama Nahkoda Bagindo, putra tuanku Raja Kaca dari Kerajaan Magario. Ia memiliki seorang putri cantik yang bernama Putih Juwilan. Karena kecantikan dan keturunan bangsawannya, belum ada pemuda yang meminangnya. Putih Juwilan pun menjadi sedih dan mengurung diri di dalam kamar. Mengetahui keadaan itu, tuanku Raja Kaca ikut cemas memikirkan nasib cucu kesayangannya itu. Ia pun segera memanggil ayah dan ibu Putih Juwilan untuk mengadakan pertemuan keluarga. Dalam pertemuan tersebut, mereka bersepakat untuk mengadakan pesta gelanggang keramaian selama 1 bulan untuk mencarikan jodoh Putih Juwilan. Malam sebelum pesta dimulai, Putih Juwilan bermimpi bertemu dengan seorang pemuda tampan keturunan bangsawan yang bernama Sultan Rumendang. Ia pun menceritakan perihal mimpinya itu kepada kedua orang tuanya dan kakeknya. Mendengar cerita lucunya itu, tuanku Raja Kaca menyuruh para pengawal untuk mencari pemuda itu saat pesta berlangsung. Hari pertama pesta dimulai, tak ada seorang pun yang bernama Sultan Rumendang. Begitu pula pada hari-hari berikutnya hingga perhelatan besar tersebut berakhir. Akhirnya tuanku Raja Kaca meminta bantuan kepada ahli nujum istana untuk menggerakkan hati Sultan Rumendang agar datang ke kampung halaman. Suatu hari, sebuah kapal layar berlabuh di depan. Kapal tersebut tampak rusak, bagaimana diterpa badai. Melihat kedatangan kapal itu, seorang prajurit yang sedang bertugas di dermaga segera melapor kepada tuanku Raja Kaca. Baru saja sebuah kapal asing berlabuh. Kapal tersebut dinakodai oleh seorang pemuda tampan. Lapor prajurit. Suruh pemuda itu menghadap kepadaku. Perintah tuanku Raja Kaca. Baik, Baginda, perintah segera dilaksanakan. Pemuda itu datang, Putih Juwilan terkejut. Bisik Putih. Apakah masih ada putriku? Tanya ibunya. Putih yakin sekali, Bu. Wajahnya sama persis dengan wajah pemuda di dalam mimpi Putih. Ibunya bertanya kepada pemuda itu. Maaf, anak muda,
Engkau ini siapa dan berasal dari mana? Nama hamba Sultan Rumandang, anak seorang juragan dari negeri seberang. Mendengar perkataan Sultan Rumandang, keluarga istana merasa sangat bahagia. Puncuk dicinta bulan tiba. Pemuda yang selama ini kita tunggu-tunggu akhirnya datang juga. Kata tuanku Raja Kecil dengan perasaan lega. Ia segera ingin menikahkan mereka. Tapi Sultan Rumandang menolak karena usahanya sedang rugi. Namun sebelum Sultan Rumandang berangkat kembali berlayar, keluarga bersepakat untuk menunangkan mereka. Akhirnya pertunangan pun dilangsungkan dengan sangat meriah. Usai acara pertunangan, Sultan Rumandang meminta izin kepada Uti Jilan dan keluarga istana untuk kembali berlayar mencari harta yang banyak. Uti Jilan dengan kedua orang tuanya dan kakeknya turut mengantar ke dermaga. Saat perjalanan ke dermaga, Uti Jilan tampak sedih, sungguh berat hatinya ingin berpisah dengan Sultan Rumandang. Saat berpisah di dermaga, Uti berucap, Kanda Sultan Rumandang, berhati-hatilah di jalan. Dinda bersumpah akan kau setia menanti Kanda. Jika tidak, biarlah Dinda menjadi siapa. Sultan Rumandang membalas, Kanda juga berjanji akan kau setia menanti. Jika tidak, biarlah Kanda berbilang-bilang laut bersama Kanda. Tak terasa sudah 3 tahun lebih berlalu. Tak ada kabar tentang pasangannya itu. Suatu hari, sebuah kapal muda dengan seorang pemuda tampan berlabuh di depan. Pemuda itu tampan gagah ya? Bisik Uti. Mendengar perkataan putrinya itu, ibunya segera mengetahui bahwa putrinya itu menyukai pemuda itu. Setelah ditanya tentang asal usulnya, ternyata pemuda itu seorang penulis bangsawan dari negeri tetangga. Akhirnya mereka dinikahkan. Saat penghulu bertanya tentang kesediaan kedua mempelai saat ingin menjawab pertanyaan dari penghulu, tiba-tiba ia memekik seperti orang tersengat lebah. Aduh, sakit! Mekik Uti Jilan sambil melompat. Setiap kali hendak menjawab pertanyaan dari penghulu, ia selalu melompat dan tubuhnya berubah. Tak berapa lama kemudian, ia menjelma menjadi seekor